stop loss itu harus di bawah support. Kalau stop loss kamu tidak di bawah support atau di tengah masa sideways itu sahamnya kayak gini, Anda cut loss di sini. Ini yang membuat Anda jadi dijual sahamnya naik, dibeli sahamnya turun. Nah, berikutnya, kalau swing trader loss rata-rata sekitar 5% maksimal, ya. Super trader maksimal 10%. Artinya apa? Kadang-kadang bisa lebih dari ini, kadang bisa kurang dari ini. Kadang bisa lebih dari ini, kadang bisa kurang dari ini. Bahkan kadang-kadang baru loss 1% kita udah keluar ketika pattern-nya udah jelek gitu. Ada yang nanyain tuh, dari kinerja kita tahun lalu itu ada yang nanyain gitu. Oke, aku kasih contoh cara stop loss. Harus di bawah support. Ini saham WIM contohnya. Kita kasih tahu kenapa kita beli ini. Oh, ini buy on weakness, habis turun dia ada pantulan di ini, di support kuat di sini ya, ada support MA20. Kemudian ini kemarin kebeli di sini, dia pantulan. Nah, ini stop loss-nya ada di sini nih. Sebenarnya yang ideal ini kalau aku boleh stop loss-nya aku adjust di bawah ini, di bawah support ya, nggak pas di garis ini di bawah support. Terus, tapi kan itu prosentasenya gede. Tenang, tunggu dulu, sabar. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Aku kasih contoh yang ini ya, contoh yang ini lebih kelihatan jelas nih. Ini dia breakout dari resisten ini, aku kasih titik. Kemudian, ini ada support lagi di sini. Nah, stop loss-nya di sini, ini ideal. Kenapa? Ini di bawah support. Supportnya ada support yang ini 1, support 2, terus ini ada lagi support 3. Gitu. Mungkin yang bingung support resisten bisa belajar dulu di online class technical analysis for trading profits. Jadi aku nggak mau bikin buku, kenapa? Karena lebih enak dijelasin dengan cara video gitu, lebih paham biasanya. Sampai di sini. Nah, ini stop loss-nya ideal. Oke. Terus ini contoh lagi ya, dia beli breakout di sini. Waktu itu dia beli breakout. Nah, ini false breakout di sini. Ini stop loss-nya dia ambil support ini, support MA ya di bawah ini. Ya, jadi mesti di bawah support. Oke, aku kasih contoh cut loss kalau pas lagi sideways itu ini masa sideways. Ini contoh ini sideways ya. Anda cut loss-nya di tengah-tengah ini. Anda beli atau cut loss ketika masa sideways, bukan pas breakout ya, bukan pas breakout, di masa sideways itu akan sangat rawan sekali dibeli turun, dijual naik. Sideways itu kondisi no trend. Oke, ini contoh lagi. Ini support. Kalau saya bisa tarik garis trend atau pakai MA bisa. Dia stop loss-nya ideal ini di bawah support. Terus kemudian ini ya ini pembelian pertama di sini ya. Pembelian pertama di sini. Ini supportnya low di sini. Cara cari support resisten aku nggak bahas di materi ini. Ya, ini stop loss di sini. Terus dia naik. Ini stop loss-nya dinaikin, tung asik kan? Ini jadi udah nggak, ini bukan lagi pembatasan risiko, ini harusnya namanya diganti trailing stop loss ya, profit taking. Ini pembatasan risiko, trailing stop loss. Oke. Ya, jadi nanti kalau kena di sini, apalagi kenanya volume dengan volume gede, ini dijual. Mungkin Anda berpikir, waduh, ini kan cuannya udah 80% sampai di sini. Ini kalau turun di sini ini bisa-bisa sisa cuman cuannya sekitar 40-50%. Nah, itu mindsetnya si super trader harus siap dengan fluktuasi. Intinya itu teman-teman, super trader itu harus siap dengan fluktuasi. Beda dengan swing trader. Kalau nggak siap dengan fluktuasi, jadi swing trader. Swing tradernya gimana? Cuan bungkus. Cuan bungkus tuh artinya kalau misalkan ada candle kecil kayak gini, ini waktunya profit taking. Ya, contoh lagi, ini ada candle kecil, ini waktunya profit taking. Ini ada candle merah, ini waktunya profit taking. Pertanyaannya, kalau udah profit taking di sini, kemudian harga saham ngacir lagi, ya jangan nyesel. Itu konsekuensi dari swing trader. Semoga paham. Aku perjelas lagi, super trader mesti siap dengan fluktuasi jangka pendek. Kalau nggak siap fluktuasi jangka pendek, tradingnya dengan swing trading. Konsekuensinya adalah bisa hilang barang. Pertanyaannya, stop loss-nya kalau terlalu jauh gimana? Terlalu jauh tuh secara teknikal. Jadi kita nentuin stop loss tuh ada dua cara. Satu teknikal, satu mathematical. Kalau teknikal itu ya itu tadi harus di bawah support. Tapi mathematicalnya secara percentage. Caranya adalah beli separuh dari budget. Ya, jadi misalkan aku kasih contoh aja.
Aku kasih contoh yang jarak ke stop loss-nya jauh. Nah ini misalkan ini dari sini jarak ke stop loss jauh ya teman-teman ya. Anda bisa beli 5% dulu.